ketika kita sudah kenal itu semua, ya toh, sudah kenal itu semua, kan bahasanya kayak ngono lho. Wong aku wis kenal presiden, iki kenal aku. Lah sampean kok menteri kok sampean apa meneh bupati apa meneh komo apa kelas sing cilik-cilik camat apa iki. Lah sampean wong aku iki kenalane presiden. Presiden iku tunduk mbak aku apa meneh sampean enggak tunduk. Mulai tak? Yuk. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manisi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Gak pernah aku ndonga, mau tawasi tok, wis aja diganggu. Aku bilang seperti itu tok. Gak pernah aku ndonga. Itu aku. Kesimpulannya ini ya seperti saya biasanya sering saya sampaikan ya toh. Ketika kita sudah kenal itu semua, ya toh. Sudah kenal itu semua. Kan bahasanya kayak ngono lho. Wong aku wis kenal presiden, iki kenal aku. Lah sampean kok menteri kok sampean apa meneh bupati apa meneh apa kelas sing cilik-cilik camat apa iki. Lah sampean wong aku iki kenalane presiden. Presiden iku tunduk mbak aku apa meneh sampean enggak tunduk. Nah, kon bahasaku mau ngono tok. Bahasa niku rojo izin wis tak cekel nah kok awakmu sing timbre macam-macam nggih ya. Ngoten. Bahkan seumpama aku berani kok di situ. Ngono. Aku berani, bukan aku monggo ngono. Aku bukan dari apa sing tak unekno, bukan teko cerita. Aku mbek YouTube mbek apa gak patek ngrungokno, gak tau ora. Apa sing tak alami ya kuwi sing tak critakno. Nah aku durung ngarani desa iki. Nate mboten sampean iki tarung ambek dukun, tarung ambek jini. Bolak-balik ora terus pisan. Tapi aku punya rumus. Sampai nantang aku mati. Itu rumus saya. Sampai nantang aku mati. Itu rumusku. Tapi ya itu harus berjalannya sampai 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali. Iki yang seru ini. Ya. Pohon nantang aku mati. Matekno iki nggih opo niki nyata iki. Kalau orang nyantet, saya itu wong nyantet kan tujuannya kan iki engko ya toh. Mergo dhek tak lerekno kan gak gelem. Ya toh. Nah aku mau tak balekno toh. Ya. Aku yo mung muni ngono toh. Sampeyan mbok terus mati. Aku ngono toh bahasa saya. Ya. Entah nanti yang berangkat siapa ndak tahu aku. Pokok ada yang berangkat. Ngono toh. Jadi untuk mediasinya atau apapun tidak pakai itu ya. Nek masalah aku tarung ambek apa mbek sapa aku sering banget ora kanu. Cuma mungkin aku waktu ngono kuwi ya, mungkin waktu ngono kuwi mungkin kebetulan oga di napa mboten di syuting. Ya toh. Monggo aku kelemo di syuting waktu iku. Ya sak pirang-pirang syutinganku mesti sak pirang-pirang. Wong setiap hari aku nangani pasien. Ya, terutama pasien saya itu wong kesantet, wong kejinan, wong stres, terutama itu. Ya. Terutama itu. Sing luwih apik maling ya. Seorang pasien ini sudah lama kenanya, kurang lebih 5 tahun ataupun sudah setahun lebih lah ke atas ya kenanya. Kira-kira bisa enggak dengan sekali saja diproses atau butuh proses yang tergantung nanti kekuatannya tadi ya. Yo, tergantung seperti ini. Katanya. Enggak, seperti ini. Kalau memang itu jenisnya kan macam-macam ya. Jenis santet itu kan macam-macam. Ada disuruh membunuh, ada disuruh melukai,
menyakiti tok ada, dan ada sistem nyamuk ini. Pokok sampean mlebu awake tok. Entah itu beberapa tahun enggak apa-apa. Pokok sampean ganggu awake tok. Tapi dia tidak menyakiti. Ya, maksudnya tidak melukai fisik. Ya, maka itu seketika bisa dicabut. Kalau seperti itu. Tapi ada yang lambat laun tambah loro. Ada sistem santet itu seperti ini. Ya. Pokoknya yang pengalaman saya yang saya tangani. Ojo dipateni, pokoknya rusak alat kelamine tok. Ada seperti itu. Ojo dipateni, rusakan jantungnya. Ojo dipateni, rusakan ginjele. Ya, ojo dipateni, rusakan akale ben stres. Itu juga ada. Seperti itu. Alamat ini kuwi. Ya, karena saya tahu itu karena saya ketika orang kena seperti itu, ketika saya pegang seperti ini kan jinnya kan bisa diajak komunikasi. Ya, dia langsung bilang sendiri, aku seorang bupati, aku mau dikongkon seperti ini, harus seperti itu. Karena dia suruhannya seperti itu, nggak disuruh mateni enggak. Seperti itu. Untuk jin sendiri ketika dia disuruh ya, ketika kita keluarkan itu jinnya itu kembali pada orangnya yang menyuruh, bukan ke dukunnya ya. Kembali pada dukunnya. Kembali pada dukunnya. Tidak kembali pada orang yang menyuruh, tapi kembali pada dukunnya. Ya toh. Nanti kalau setelah itu kita kan berurusan dengan dukun. Ya. Maksudnya kalau tidak terima dia menyerang kita, silakan aku. Itu risikonya orang peruqyah itu. Ya. Jadi ketika ngobati orang seperti itu, pernah saya itu sampai 12 ada komunitas dukun. Ya. Mungkin saya hitung itu sampai 12 dukun. Ya, itu pernah. Ketika yang satu sudah saya kalahkan, yang kedua minta bantuan pada temannya sudah mungkin sampai 12 pernah. Gitu. Keroyokan. Ya, keroyokan. Itu pernah itu, ya. Iya. Masalahnya apa ya? Dukun itu kalau dukun-dukun biasa itu rata-rata itu memakai perewangan. Ya perewangannya sing jin iku perewangan. Menapa? Ya. Nah, disuruh ketika itu jinnya kan saya pegang, saya ada botol. Ya, tidak bisa keluar, tidak terima. Contohnya seperti itu. Nah. Itu berarti jinnya tidak balik ke dukunnya ya, tapi kita sembunyikan. Kita sembunyikan. Mana loh? Nah, itu Ustaz. Yang serunya itu tadi ketika risiko ya. Kita ini kan seorang peruqyah, risikonya besar. Dikirain kita bisa keluar, orangnya sembuh itu mudah daripada dia berobat kemana-mana ya kan. Percaya dengan medis ke dokter dan berani habis banyak, bahkan hartanya sudah habis baru ke ruqyah, dan alhamdulillah Allah takdirkan itu karena penyakit non medis dan keluar. Ya, menurut pengalaman antum ya, apakah antum ini ada istilahnya menarget, kalau sembuh nanti saya minta sekian seperti itu, atau gimana? Kalau saya selama ini saya itu tidak pernah minta, tidak pernah menarget, dan tidak pernah aku minta. Ya, maka dari itu biasanya saran saya ketika berobat, entah itu lewat ya terutama lewat apa orang spiritual, kok sebelum diobati kok nanti segini, menurut saya itu bahasa saya itu apa ya, kurang pas, nggak pas sama sekali. Walaupun orang itu seumpama berobat di medis itu habis ratusan juta ya, atau puluhan juta ya, ketika datang ke saya ya seumpama kok kesembuh ya, seumpama tidak ngasih apapun, enggak, itu memang tugas. Saya itu tugas, bukan saya bisnis. Jadi peruqyah itu panggilan hati, mendapat ilmunya Allah ya. Sebagai kita yang ditunjuk, yaitu untuk apa? Untuk menjadi mengemban amanat dari Allah ya. Diberikan kelebihan seperti itu sehingga kita tidak ada tendensi, kalaupun dikasih ya sudah, alhamdulillah, tidak dikasih kita tidak berharap apa-apa gitu ya Ustaz. Ya. Tapi terkadang ini Ustaz, ya gimana kita sendiri kadang ada nggak dampak
bukan kita yang kena, tapi keluarga kita, Oh istri ya, kita, anak kita, atau itu dampak dari kita ya, melakukan rukyah kepada pasien tadi. itu sudah resiko bagi orang perukyah atau orang ngobati orang, itu sudah resiko. Maka dari itu ya toh, itu bisa menjadi pesan, bisa menjadi apa ya, lebih orang itu lebih hati-hati ya. Karena ya, kalau memang itu orang itu sudah memang itu amanat dari Yang Maha Kuasa, ya aku yakin semua itu pasti aman. Baik itu dari keluarga atau dari keluarga lah. Tetapi kalau memang itu keinginan ambisi dari orang itu tersebut, ya nanti setelah ngobati orang itu mudah sekali sebenarnya ya mengeluarkan jin dari orang. Tapi nanti kalau memang itu bukan amanah dari Yang Maha Kuasa, memang jin yang sudah dikeluarkan ini bisa ke istri, bisa ke anak, bisa ke keluarga. Karena itu tidak ada unsur keikhlasan tadi ya. Ya mungkin itu karena apa? Karena keinginan nafsu saja dia itu. Tendensinya. Ya. Ada sesuatu di balik kita merukyah. Orang bisa jadi akhirnya nemper keluarga, Ya. gitu ya. Nah, kebetulan kalau saya itu enggak ada sekeluarga saya itu yang ingin menjadi dukun atau enggak ada. Tapi semua itu punya bidang masing-masing. Ya. Saya dapat amanah ya nolong orang seperti ini, istri saya juga dapat amanah sendiri, ya juga orang spiritual semua. Bahkan anak saya pun yang masih sekolah itu juga punya bidang sendiri-sendiri. Semua itu tahu masalah makhluk-makhluk halus itu, semua itu tahu. Tapi cuma hanya bidangnya sendiri-sendiri dan caranya juga sendiri-sendiri. Aku tidak pernah belajari istri saya, tidak pernah belajari anak saya, ya. Tapi semua itu bisa sendiri-sendiri sesuai dengan bidangnya masing-masing. Spesialisnya itu sendiri-sendiri. Seperti itu. Berarti intinya bisa jadi ilmu seperti ini bisa turun temurun pada anak kita nantinya. Ya, saja. Ketika orang tua ataupun mbah-mbah kita dulu itu pernah melakukan hal seperti ini spiritual, bisa jadi cucunya atau anak-anak kita bisa nanti turun menurun ke ada darah yang mengalir di dalam keturunan kita. Gitu ya Ustaz. Ya mungkin seperti itu ya. Tapi ya sebenarnya kalau dicari dari nasab saya, baik itu dari istri atau dari saya sendiri, ya tahu itu memang itu orang-orang dulunya itu orang-orang yang apa ya, soro tirakate atau rialatnya itu riantuhnya itu kuat-kuat. Bahkan mbah saya itu ya toh, kalau tirakat itu dikubur ya sampai 45 hari tanpa makan, tanpa sampai 45 hari. Itu mbah saya. Nah, itu yang dari mbah. Mungkin dari istri saya itu mungkin ada keturunan, termasuk nasab-nasabnya itu ya sampai nanti diurut-urut bisa nasab sampai orang spiritual juga. Ya, nasab-nasabnya para kiai, para wong alim. Ya, bahkan kalau anak saya itu spesialisnya itu dengan benda antik. Tapi alhamdulillah anak saya itu tidak suka. Setiap berjalan di mana saya mengambil di sini ada benda apa di sini, tidak usah tirakat, tidak usah apa, langsung diambil keluar sendiri. Bahkan beberapa kali itu anak saya itu datang sendiri. Ketika dia jalan datang langsung itu di kakinya. Ketika jalan di kakinya. Bahkan ada ini beberapa benda. Ya, tapi alhamdulillah anak saya itu tidak suka. Tidak suka. Jadi tidak suka dengan hal seperti itu. Dikomersilkan kan, ya. Bisa jadi dijual atau apapun. Dan itu menurut keluarga saya semua, ya itu baik dari istri, dari anak atau dari saya pun, jangan sampai mengharap pemberian orang lain. Kalau memang ada orang ngasih, suruh niati sedekah. Jadi biar orang yang mengasih dapat pahala, yang menerima dapat pahala. Nanti kalau sudah dikasihkan, entah diarahkan kemana, entah dia menerima, itu terserah. Pokok harus diniati sedekah, bukan karena apa tenaga atau jasa yang saya lakukan. Seperti itu. Oke. Terima kasih Ustadz Masud. Bincang-bincangnya kita ini
panjang cerita, bisa jadi nanti kita bertemu lagi. Ya, pengalaman beliau ini sangat luar biasa. Jadi bisa jadi seorang peruqyah sendiri, jangan sampai kita ini terjerumus pada apa? Hubbud dunya, cinta kepada dunia. Sedikit-sedikit kita ini apa? Target, tarif, pasang tarif, ya Ustaz ya. Ya. Sampai-sampai kita menarik orang sekian. Kalau ini mau sembuh nanti wujudnya harus sepeda motor atau sarung BHS. Nah, ini biasanya seperti itu. Maka itu harus dihindari. Oke, saudara yang dirahmati oleh Allah, keikhlasan kita dalam pengobatan dunia spiritual membantu seseorang itu bisa jadi menjadi amal jariah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diganti oleh Allah nantinya. Insya Allah inilah jalan dakwah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.